Halo, perkenalkan namaku Hananda Faisa Putri dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Hai, di sini aku akan memaparkan materi tentang ukuran kinerja. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran kinerja? Pengertian ukuran kinerja adalah indikator atau metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian suatu individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Syarat ukuran kinerja satu atau lebih ukuran kinerja. Syarat ukuran kinerja satu atau lebih ukuran kinerja, indikator kinerja kunci, mungkin digunakan untuk memonitor kinerja atas setiap pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada dua syarat ukuran kinerja, yaitu yang pertama syarat ukuran kinerja yang efektif. Ukuran harus menggabungkan hanya faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban, harus dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dengan memberikan insentif yang mendorong kinerja pusat searah dengan tujuan perusahaan keseluruhan. Yang kedua ada potensi masalah yang dapat timbul. Penilaian suatu pusat pertanggungjawaban sebagai suatu unit yang terisolasi mendorong perhatian berlebihan atas pengendalian biaya jangka pendek. Selanjutnya ada ukuran kinerja untuk suatu pusat biaya. Yang pertama ada varian biaya, yang kedua ada biaya per unit, yang ketiga ada biaya per karyawan, dan yang keempat ukuran kerja non-keuangan. Kemudian ada ukuran kinerja untuk suatu pusat pendapatan, yaitu yang pertama ada varians pendapatan, yang kedua pendapatan per karyawan, yang ketiga persentase pangsa pasar yang dicapai, dan yang keempat pertumbuhan pendapatan. Apa sih itu ukuran kinerja untuk pusat laba? Ukuran kinerja pusat laba berfokus pada profitabilitas unit bisnis yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Beberapa ukuran utamanya yang digunakan adalah margin laba kotor. Yang pertama ada margin laba kotor, berfungsi untuk mengukur efisiensi produksi atau penyediaan layanan sebelum memperhitungkan biaya operasional lainnya. Yang kedua ada margin laba operasi. Yang kedua ada margin laba operasi yang berfungsi untuk mengukur profitabilitas setelah memperhitungkan semua biaya operasional seperti gaji, sewa, dan pemasaran tetapi sebelum pajak dan bunga. Selanjutnya ada 3 ukuran kinerja untuk pusat investasi. Apa aja sih? Yang pertama ada ukuran likuiditas. Ukuran likuiditas itu terbagi menjadi 2 macam loh. Ada rasio lancar yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Yang kedua ada rasio likuiditas cepat. Fungsinya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Yang kedua ada tingkat perputaran persediaan. Fungsinya untuk mengukur seberapa cepat persediaan diubah menjadi penjualan. Semakin tinggi angkanya, semakin efisien pengolah persediaannya. Yang ketiga ada periode piutang dan hutang. Yang pertama ada periode penagihan piutang atau yang dikenal juga dengan Days Sales Outstanding. Fungsinya untuk menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang dari pelanggan. Yang kedua ada periode pembayaran hutang atau yang dikenal juga dengan Days Payable Outstanding. Fungsinya untuk mengukur rata-rata waktu yang diambil perusahaan untuk membayar pemasok. Jadi, kesimpulan dari materi ukuran kinerja adalah komponen penting dari manajemen yang efektif. Dengan mengukur dan memantau kinerja secara teratur, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mencapai tujuan mereka. Sekian materi dari aku tentang ukuran kinerja. Jika ada perkataan atau kalimat yang kurang jelas, mohon maklumin ya teman-teman. See you, thank you for watching, dadah!